Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Em, Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Pak Anies belum kemana-mana ya. Jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa eh, partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal. Tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di gedung B, itu adalah di bagian dari apa namanya kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarif, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies jabar atau memang sebenarnya sudah menolak Pak Anies? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Yang jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Bang, Oke, clear? kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini perbicaraan di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan di secara jelas. Yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya kepada, karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya melalui pesan WhatsApp, bahwa yang pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih atas tentunya tawaran partai politik yang meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan sudah diputuskan bahwa
Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat, dan kita tahu bahwa kalau di Jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta, dan itu juga terrefleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan kita tahu itu juga sudah beberapa keputusan partai di tingkat pusat. Namun memang Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah. Nah, sehingga memang melihat bahwa ya untuk itu pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Dan insya Allah nanti mungkin pada esok hari akan ada penyampaian secara khusus Mas Anies untuk kebutuhan masyarakat ataupun untuk publik. Itu kira-kira. Ini pertimbangannya apa Mas untuk tidak menerima tawaran dari partai politik ini? Ini kan maksudnya akhirnya tiket untuk maju pilkada ini terbuka. Mengapa tidak diambil? Ya kan tadi bahwa memang dilihat dari ada hanya satu alasan yang bisa kita sampaikan adalah perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan ada aspirasi baik itu dari warga maupun dari partai politik. Nah, sementara di Jawa Barat memang baru kali ini, pada ya kurang lebih baru hari ini. Nah, sehingga pertimbangan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan. Tentunya pertimbangan yang lainnya akan disampaikan oleh Mas Anies pada kesempatan besok hari. Bang Syarif, secara mungkin khusus. bisa didetailkan bagaimana mulainya PDIP ini mengajak Mas Anies untuk maju di Jawa Barat sampai akhirnya penolakan malam ini disampaikan oleh Mas Anies sendiri. Ya, jadi memang ada komunikasi tentunya antara tentunya partai politik dengan Mas Anies, dan kemudian itu juga menjadi pertimbangan, dan ya itu memang dipertimbangkan, dan akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan disampaikan bahwa ya Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Jadi itu kira-kira teman-teman semua. Mas Arif, ini kan kita kan tinggal 2 jam atau beberapa menit lagi Ya. penutupan pendaftaran KPA, pendaftaran pilkada. Oke. Nah, ini bagaimana komunikasikan dengan PDIP? Apakah ini tidak menyebabkan kecewa di masa depan dengan partai-partai politik dan menimbulkan cacat dalam komunikasi? Oh tidak, kita dengan PDIP hubungannya sangat bagus. Mas Anies dengan PDIP begitu mendalam komunikasinya, intensitas bertemu juga sering, mendiskusikan banyak hal, mendiskusikan pikiran-pikiran Bung Karno, mendiskusikan tentang Pancasila, mendiskusikan tentang rakyat, tentang politik tata ruang, tentang lingkungan, banyak hal. Bahkan Mas Anies setelah selesai bertemu dengan pimpinan PDI Perjuangan, dihadiahi sekitar 10 buku. 10 buku pikiran-pikiran Bung Karno. Dan harapan kita tentunya kerjasama ini tidak hanya di pilkada, lebih dari itu kita menginginkan bahwa nasionalisme juga agamis ini berjalan seiring. Nah, kita harapan bahwa bagaimana Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, mewujudkan masyarakat adil, makmur, bersatu. Ini adalah cita-cita. Juga membangun demokrasi, mengawal konstitusi. Ini adalah bagian dari agenda-agenda penting. Dan kita tahu bahwa PDI Perjuangan kemarin menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang mengawal konstitusi dengan menolak kelanjutan pembahasan RUU Pilkada misalnya. Dan kita tahu bahwa Mas Anies juga menyampaikan pikiran-pikiran yang sama. Nah, prioritas dan konsentrasi dan kesamaan visi ini, nah ini tentunya akan kita kawal, dan ini harus berjalan terus. Dan soal pilkada ini adalah satu momentum, masih banyak momentum yang lain, agenda-agenda politik selanjutnya ke depan yang tentunya perlu kerjasama. Karena biar bagaimanapun partai politik, Mas Anies ini adalah sosok yang memang ditunggu sikap, pikirannya, keteladanan politiknya oleh warga masyarakat. Dan untuk itu maka kita berkepentingan bahwa komunikasi, harmonis, ini harus terus berjalan antara Mas Anies dan juga PDI Perjuangan.
Mas. Mas, apakah ini kan kedepannya- tersisa 2 jam lagi. Apakah last minute masih ada keputusan ini mungkin berubah? Saya kira sudah. Keputusannya sudah selesai bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Itu sudah final. Mbak Sarin, tapi tadi ada sempat miskomunikasi dengan dari timnya Mas Anies dan juga tim dari DPD Jawa Barat mengatakan bahwa memang Mas Anies ini on the way ke Jawa Barat. Artinya apakah memang komunikasinya benar-benar baik atau gimana, Bang? Kita belum ada komunikasi secara teknis untuk berangkat ya. Tidak ada komunikasi sama sekali soal itu. Kita baru komunikasi soal bagaimana membangun komunikasi soal tawaran untuk maju di Jawa Barat. Sebagaimana kita berkomunikasi kemarin tentang maju di Jakarta. Dan tahapan-tahapan itu bertukar pikiran, bertemu antara Anies dengan utusan resmi PDI Perjuangan, Anies bersilaturahmi di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Anies bersilaturahmi bertemu dengan Bang Dul, Rano Karno di kantor DPP PDI Perjuangan di Gedung B. Nah, itu adalah fase-fase yang menurut kami itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik antara hubungan Mas Anies dan juga PDI Perjuangan. Jadi tidak ada hal yang salah. Ketika partai memutuskan bahwa yang dicalonkan di DKI Jakarta adalah Pramono Anung dan Rano Karno, tidak ada kekecewaan sedikit pun dari Mas Anies terhadap PDI Perjuangan. Justru sebaliknya bahwa Mas Anies menyampaikan terima kasih, apresiasi terhadap apa yang menjadi keputusan partai politik, dalam hal ini PDI Perjuangan. Memang harus begitu, kita harus fair, kita harus membangun demokrasi yang sehat, dan pilar dari salah satu pilar demokrasi adalah partai politik. Kita berkepentingan partai politik ini tumbuh sehat, edukasi politiknya jalan, sebagai agregasi dan artikulasi politiknya jalan, dan juga sebagai bagian dari rekrutmen kepemimpinan politiknya juga berjalan baik. Dan untuk itu mari sama-sama kita dorong agar partai ini tumbuh sehat dan baik. Artinya dengan ke Jakarta depannya Mas Anies Jakarta tidak ada mengikuti potensi Pilkada untuk bergabung ke 2024. PDIP nggak, Mas? Ya, bagaimana? Ya. Berarti Mas Anies kali ini dipastikan tidak mengikuti konsultasi pemilu ataupun Pilkada 2024, begitu Bang Sahrin? Kita kan masih bicara soal Jawa Barat ya tadi. Berarti artinya apakah ini terbuka untuk di Jakarta? Karena kan partai politik bisa memberikan Kalau- lebih dari satu form B1 KWK. Apa itu? Apakah artinya memang Pilgub Jakarta justru yang terbuka? Ya, saya kira situ ya. Selesai dulu ya untuk Jawa Barat dan untuk hubungan Pak Anies dengan PDI Perjuangan. Artinya Oke. Jawa Barat Untuk tidak Pak Anies mendukung Yang dukungan lainnya Bang nanti Sahrin. besok akan disampaikan oleh Mas Anies secara langsung. Jam berapa Mas besok? Nantilah dikasih tahu. Mungkin Artinya lihat kalau bisa di Jakarta akunnya masih juga. lampu kuning bukan lampu merah begitu ya Bang? Jakarta kan sudah daftar semua, gimana Bel? Tapi kan bisa mendaftarkan Ya, nah, mudah-mudahan semoga saja ada. Oke? Bang pastikan Pak Anies hari ini di Jakarta. Pagi. Kenapa batal? Ini kan udah tadi Pak Sarin udah cerita. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman sudah standby sampai berapa nih jam? Ganti hari. Udah dini hari. Terima kasih. Besok saya akan sampaikan penjelasan lengkap ceritanya dan teman-teman tunggu aja deh besok. Tapi malam ini saya ingin terima kasih buat semuanya yang sudah ikut standby, ikut memikirkan, ikut memperhatikan. Ya, Besok Itu lokasi aja. dan tempatnya dan Nanti kabarin. jamnya. kabarin. Pokoknya nanti dikirimin semuanya, kabarin ya. Pak, Gitu ya, tadi ada teman-teman. sedikit katanya aspirasi Jakarta itu lebih diterima Bapak ketimbang Jabar, sementara Jabar sendiri itu tidak ada aspirasi. Itu gimana ceritanya Pak sebenarnya? Besok semuanya jelasan. Tapi yang jelas saya ingin terima kasih buat semuanya teman-teman dan semuanya jaga semangat. Kita semua ingin jaga demokrasi kita terus sehat ya. Oke, gitu ya teman-teman. Terus komunikasi dengan PDIP seperti apa? Pak? Udah besok semuanya. Oke. Makasih. Tentu cerah terus dong kita.